Oke, sekarang Mimin berada di Cikole Jayagiri, Lembang. Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Bertemu Zhou Liangyun lagi. Bab 6936 sampai bab 6940. Ye Chen masuk ke mobil sempit itu, diikuti oleh Bruce Weinstein. Panel kendali di elevator ini sangat sederhana. Hanya dengan satu tombol hijau Bruce Weinstein menekan tombol tersebut dan berkata kepada Ye Chen, saat orang tersebut berada di bawah, tekan tombol ini untuk naik. Setelah Anda menekannya, ia akan turun, dan Anda tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Ye Chen mengangguk. Saat ini, mobil mulai bergerak ke bawah. Dia melirik Bruce Weinstein dan bertanya, "Seberapa dalam di sini?" Bruce Weinstein berkata dengan hormat, "Totalnya 60 meter di bawah." Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa menggali lubang elevator yang begitu dalam dengan tenang?" Bruce Weinstein menjelaskan, meskipun penjara Brooklyn masih merupakan penjara federal, sebenarnya penjara tersebut telah lama dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild menyumbangkan sejumlah uang ke penjara ini beberapa tahun yang lalu. Untuk renovasi, uang itu sebenarnya akan digunakan terutama untuk membangun poros elevator dan benteng bawah tanah. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar dan menambahkan, meskipun hanya ada satu pintu masuk dan keluar konvensional, sebenarnya ada pintu masuk dan keluar satu arah di bawah tanah yang dapat dibuka dari luar. Ye Chen bertanya dengan ragu, keluarga Rothschild menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun jalan rahasia di penjara Brooklyn. Bukankah itu hanya untuk menahan tahanan dengan status khusus? Bruce Weinstein berkata dengan jujur, seorang raja narkoba besar seperti Gustavo Sanchez dikurung di sini karena dia telah mencapai perjanjian kerjasama yang mendalam dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild harus memastikan bahwa mereka benar-benar dapat dikendalikan. Jika ada keadaan atau paksaan khusus majure, keluarga Rothschild dapat menyembunyikan orang tersebut melalui jalan rahasia ini. Atau secara langsung dan diam-diam memindahkannya ke tempat lain, dan kemudian menyatakan bahwa tahanan tersebut telah melarikan diri dari penjara, atau pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman kepada pihak lain yang dipenjara seumur hidup. Tetapi jika keluarga Rothschild bernegosiasi dengan pihak lain dan ingin melepaskan pihak lain, hal itu akan dicapai melalui jalan rahasia ini. Hal semacam ini telah dilakukan beberapa kali, dan tingkat keberhasilannya 100%. Ye Chen mengangguk dan bertanya, dengan kata lain, raja narkoba seperti Gustavo, yang telah melakukan segala macam hal buruk, akan diam-diam mengirim orang kembali ke Meksiko selama itu bermanfaat bagi keluarga Rothschild? Ya, Bruce Weinstein mengangguk dan berkata, mereka hanya peduli pada keuntungan dan tidak peduli pada keadilan. Ye Chen tersenyum menghina dan berkata dengan ringan, memang benar mereka kaya dan tidak baik. Para kapitalis ini mengejar keuntungan lebih dari apapun. Saat ini, lift perlahan berhenti di bagian bawah. Setelah pintu mobil terbuka, yang terlihat adalah terowongan melengkung dengan lebar sekitar 2 meter dan tinggi 2 meter. Terdapat pintu besi di ujung terowongan, dan terdapat 2 ruangan di kedua sisi terowongan. Satu ruangan tidak berpintu dan diisi dengan sofa sederhana dan meja kecil, sedangkan ruangan lainnya ditutup dengan pintu besi kokoh.
Bruce Weinstein menunjuk ke ruangan yang ditutup oleh pintu besi dan berkata kepada Marvin, "Peter Zhou dikurung di sana." Ye Chen berkata dengan dingin, "Pergi dan buka pintunya." Bruce Weinstein buru-buru melangkah maju dan memasukkan kata sandi di pintu. Kemudian pintu besi itu memantul keluar dengan bunyi ding. Ye Chen melangkah maju dengan tergesa-gesa, mendorong Bruce Weinstein ke samping, dan dengan penuh semangat dorong pintu besi itu hingga terbuka. Saat ini, pemandangan di dalam ruangan membuat Ye Chen diam-diam ketakutan. Luas ruangan ini sekitar 20 meter persegi. Di luar terdapat ruangan sekitar 6 atau 7 meter persegi tanpa perabot atau barang apapun. Di dalamnya hanya terdapat toilet dan keran yang menampung sedikit aliran air. Saat itu, di toilet, ada seorang laki-laki yang bengkok duduk di sana. Seorang laki-laki berjanggut dan rambut acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Sebuah kerah logam yang kuat dipasang di lehernya. Ada rantai besi setebal ibu jari di belakang kerah itu. Panjang rantai besi itu hanya memastikan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak akan mampu mencapai 6 atau 7 meter persegi ruang terbuka di luar, dan hanya bisa dibatasi pada satu sisi di dalam. Tidak ada tempat untuk duduk atau berbaring di seluruh ruangan, tanahnya lembab dan dingin. Bahkan tidak ada alas jerami, apalagi kasur. Lingkungan yang keras memaksa pria tersebut untuk meringkuk di toilet dan nyaris tidak bisa tertidur. Pada saat ini, pria itu mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya dengan lemah. Ketika dia bertemu dengan mata Ye Chen, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ye Chen melihat wajahnya yang tersiksa dan menyadari bahwa dia adalah Zhou Liangyun, manajer yang bekerja di Ji Qingtang. Pada saat ini, Ye Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia segera melangkah maju, memegang tangan Zhou Liangyun, dan berbisik, "Tuan Zhou." "Oh tidak, Paman Zhou, kamu baik-baik saja. Saya akan membawamu keluar dari sini." Zhou Liangyun langsung menangis, menatap Ye Chen, tersedak dan berkata, "Tuan, Anda tahu segalanya?" Ye Chen mengangguk, "Saya melihat foto Anda dan ayah saya. Jadi saya datang ke Amerika Serikat untuk mencari Anda, dan saya menemukannya jauh-jauh ke sini." Zhou Liangyun berkata dengan malu, "Tuan muda, bukan saja saya tidak memberitahu Anda identitas saya di Jinling sebelumnya, tetapi saya juga menjebak ayah mertua Anda dan melontarkan komentar kasar kepada Anda. Tolong jangan salahkan saya." Ye Chen buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin, meskipun saya tidak tahu detail masalahnya. Saya yakin Paman Zhou pasti melakukannya demi kebaikan saya sendiri. Saya pasti mendapat manfaat dari pengaturan Anda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Lagi pula, saya harus berterima kasih." Zhou Liangyun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, saya hanya mengikuti pengaturan ayahmu sebelum kematiannya dan membawakan 9 kitab suci surgawi yang misterius ke Jinling untukmu. Semua ini adalah persiapan ayahmu untukmu. Saya juga berterima kasih kepada ayahmu atas dukungan dan perhatiannya. Aku baru bisa hidup sampai hari ini. Jadi kamu tidak perlu bersyukur." Ye Chen bahkan lebih ngeri lagi. Meskipun dia juga meragukan apakah kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius ada hubungannya dengan ayahnya,
dia tidak pernah menemukan bukti langsung. Dan sekarang, kata-kata Zhou Liangyun membenarkan spekulasi ini untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Chen memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia tidak sabar untuk menanyakannya dengan jelas kepada Zhou Liangyun. Namun, melihat situasi di mana mereka berdua berbaring, dan melihat kerah baja di lehernya, Ye Chen segera melangkah, maju dan meraihnya. Kerah lehernya ditarik dengan paksa. Lalu dia membantu Zhou Liangyun berdiri dan berkata, "Paman Zhou, aku akan membawamu keluar dulu. Jangan khawatir, aku akan membuat keluarga Rothschild membayar kebencian ini dengan darah di masa depan." Zhou Liangyun berkata dengan tergesa-gesa, "Guru, dalam analisis terakhir, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya pantas menerima apa yang dilakukan keluarga Rothschild terhadap saya. Dan saya tidak bisa pergi dari sini sekarang. Jika saya pergi, keluarga Rothschild tidak akan membiarkan saya pergi. Keluargaku, aku tidak bisa menyakiti mereka." Ye Chen terkejut dan bertanya dengan cepat, "Paman Zhou, apa dendam antara kamu dan keluarga Rothschild? Saya mendengar dari luar bahwa kamu mencuri barang-barang mereka." Zhou Liangyun tersenyum pahit dan berkata, "Saya mencuri barang-barang mereka, tetapi sebenarnya, mereka juga mencuri barang-barang mereka." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan serius, "Guru, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan yang telah lama membuat Anda bingung dan belum terjawab. Karena Anda telah menemukan tempat ini hari ini, saya akan menjawabnya, mereka satu persatu untukmu, tetap di sini untukmu." Setelah menjawab pertanyaan ini, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu, bersambung.